Ternyata anaknya Panji pun baru digigit ular kobra. Aduh. Dia mau sok-sokan nge-rescue. Kobra. 1,5 meter. Ular. Ada nggak? Kobra Apa itu ya? Injek berarti udah nyebar ke ini. Nyebar. Wow. Hai, assalamualaikum guys. Suara gue serak dari kemarin, dari semalam aja gue kerja serak-serak kayak gini. Tadi pagi bangun lebih serak dari ini. Barusan gue dari rumah sakit khusus telinga hidung dan tenggorokan orang Jakarta, atau lah di Ciranjang ya. Tadi gue di foto tenggorokan gue endoskopi tuh, merah banget terus berlendir gitu katanya karena gue kebanyakan ngomong. Terus juga lagi drop juga kondisi ketahanan tubuhnya gitu. Ini banyak pantangan makanannya, terus makan 3 jam terakhir sebelum tidur, boro-boro gue sebelum tidur makan dulu, tidur miring ke kanan, tidur dengan bantal ya gitulah. Tadi gue disuntik sakit, obat-obatnya juga banyak. Obat bikin ngantuk, berarti ntar makannya nanti aja kalau pas mau tidur. Nah, kita ini sebetulnya sekarang tujuannya bukan mau ke rumah sakit ini. Gue perjalanan ke Cinere, masih inget nggak? Tante In, di kompleknya banyak ular kobra. 2 tahun lalu, kalau nggak salah 2 tahun lalu ya, gue bareng Panji ke sana, udah evakuasi tapi nggak sampai tuntas karena memang malam itu ketemu cuma beberapa. Oke, nih satu nih. Ini kobra bebian. Astagfirullahaladzim, itu ada 2. Kalau nggak kobra ulang. Nah ini baru netes. Susah malah biasanya gua kena gini kalau emang ada cewek di situ. Iya Pak, pernah gantung diri. Ternyata di akhir-akhir ini muncul lagi ular-ular kobra lainnya, bayi-bayi kobra, dan juga ada kobra ukuran 1,5 meter. Disinyalir katanya kobranya itu berkumpul di pohon beringin deket anak-anak komplek main ayunan. Terus kobra ini juga menyerang rumah-rumah yang rumah-rumah sepuh-sepuh gitu, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek yang tinggalnya udah nggak bareng anak cucunya kali kayaknya. Nyerangnya ke situ, mungkin karena nggak ada aktivitas. Karena kalau ular itu kalau di rumahnya banyak aktivitas dan lain-lain, agak sungkan untuk masuk. Tapi kalau sepi, lembab, mereka akan masuk. Nah, sorry, gue pada kata dokter gak boleh banyak ngomong. Baru keluar rumah sakit udah ngomong terus. Beberapa waktu yang lalu gue udah telepon WhatsApp Panji. Nih gue bilang di Cinere banyak kobra lagi, mau herping nggak? Maaf, baru balas kata dia gitu. Ternyata anaknya Panji pun baru digigit ular kobra. Jadi ada anak ular kobra masuk ke rumahnya Panji, sama Aufa dipegang atau gimana gitu. Oke, beberapa hari ini gue nggak bisa update karena ngurusin ini bocah. Jadi di 2021 ini di akhir tahun musim ular kembali merebak dan termasuk rumah gue juga kena. Bukan cuma Baim dan teman-teman lain yang udah update, anak gue sekarang jadi korban. Nih 3 hari yang lalu si Aufa digigit naja kecil, anak kobra. Coba lihat deh, di mana yang gigit itu? Tuh kelingkingnya masih lebam. Dia nangkep, dipikirnya ular nggak berbisa, gitu. Karena nggak ngerti mungkin ularnya masuk ke sini. Atau digigit, bilang-bilang udah 2 jam setelah gigit lagi. Untung nggak melepuh. Lihat. Untung bapak lu pawang. Kalau misalkan bukan selesai lu. Tuh, ngawur Aufa. Jangan nangkep lagi ular liar ya nak ya. Ini warning nih buat orang tua dimanapun. Awasi anaknya di akhir tahun ini ya, apalagi masuk musim hujan. Itu banyak banget ular-ular baru netes, terutama kobra. Kalau ditangkap nih, anakku aja kena gitu loh. Alhamdulillahnya aku ngerti cara ngobatinya gimana dan nggak terjadi nekrosis, nggak terjadi hal yang nggak diinginkan, nggak gagal nafas, aman. Ya inilah pengalaman yang baik biar aku makin bisa ngawasin anakku lebih baik lagi gitu. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati ya, bahaya ya. Karena ini bisa mematikan. Tapi cara yang pertamanya itu ya tahulah gak boleh digerakin. Semakin banyak gerak akan semakin menyebar ke tubuh, itu berbahaya. Nah, sungkanlah
minta Panji untuk nolongin ke Cinere. Akhirnya gue cari teman gue yang lain yang bisa nolongin juga namanya Juna. Gue tulisnya Juna Rescue Ular. Gue ketemu pas acara sama BKSDA. Nah, Juna ini juga dulu pernah tergigit kobra dan hampir meninggal. Tim rescue reptil dirawat intensif di rumah sakit umum setelah digigit ular kobra saat evakuasi. Turandi digigit saat berupaya mengevakuasi ular kobra di salah satu pemukiman di kawasan Bintaro. Nah, hari ini kita akan bersama dengan Juna ke rumah tante gue di Cinere untuk evakuasi dan juga herping kobra. Kita coba di sore hari. Kalau misal nggak nemu atau baru sedikit, kita lanjut nanti di malam hari setelah maghrib atau isya. Bahkan bisa sampai malam banget. Oke guys, gue istirahat dulu nggak ngomong. Kita perjalanan ke Cinere bertemu dengan Juna. Buat anaknya Panji, Aufa, mudah-mudahan cepat sembuh ya, cepat pulih ya. Amin. Guys, udah sampai ke Surga masih serak ya, iyalah. Nyampe asar ini guys. Baru nyampe. Apa kabar Irfan? Kabar lu? Mami. Nih, tim rescue-nya nih. Makan duluan lu. Apa kabar Dio? Itu masakan lu? Enggak, bukan. Ini saudara gue namanya Dio, dia lahir tanggal 15 Oktober sama kayak gue. Mi, suaranya habis, Mi. Banyak kan gibah. Apa kabar lu? Iya. Ini Junanya nih. Ini siapa aja Juna? Dinar. Yang ketua juga. Belo. Tuh ada Bang Dodi tuh ahli debus. Bang Dodi, beneran Bang Dodi? Debus. Alfian. Udah tahun semua. Ya, namanya ada. Ini nggak ada nama siapa nih? Pundi. Agues. Oke. Supaya segar makan dulu. Mi, makan dulu ya, Mi. Oke guys, kita makan dulu ya. Oke, kita coba siang dulu. Karena kemarin waktu yang di belakang itu beberapa ibu, itu daerahku cuma ini belum dipelang di situ dong, ini gitu loh. Karena itu kan agak luas cakupannya. Tapi kalau kira-kira satu seret gitu di lentang kan mereka secara mental kan orang udah setidaknya ya. Oh iya, udah di rescue di daerah sini udah gitu loh. Biar tenang semuanya. Kali ini kita diundang sama Irfan diminta tolong suruh mengamankan atau menyisir di daerah mana ini? Cinere, karena di sini laporan banyak banget ular kobra dan kebanyakan anak-anak ya. Iya betul, jadi kan ada baby-babynya juga, terus ada yang ular dewasanya juga sempat ketangkap tapi kan nggak tahu. Katanya sih informasi kemungkinan ada pohon beringin di tempat anak-anak main ayunan situ katanya kemungkinan katanya. Gitu. Nah, jadi kita mulai itu sebenarnya kita biasa sweeping nyisir malam aja, cuman kita lihat dulu, kita nyisirin tempat-tempat yang kira-kira disinyalir ada ular atau tempat lubang ya. Kalau misalkan ada lubang yang kira-kira kita nggak bisa jangkau, kita tutup aja kayak seperti biasa ya. Terus juga kalau ada kalau ada yang kena atau apa segera lapor. Alangkah baiknya kita buat memulai aktivitas ini, penyisiran ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing biar kita selamat semuanya. Berdoa mulai. Kita mulai berarti nih. Oke, bismillah guys, kita mulai. Mi, dengan doanya ya. Bismillah. Langsung aja ya. Kandang reptil sama ini. Oke, ini perlengkapannya nih. Kita nggak bawa sarung, ketinggalan. Harusnya bawa apa? Bawa tempatnya buat ini, kita bisa harus batas gitu kan. Iya. Ini kok ada kena ntar pakai apa? Sarung itu? Iya, bawa sarungnya biar lebih aman yang kena. Ini tuh sarungnya itu, aduh. Biasanya ini panjang banget, jadi kalau udah masuk kita langsung puter dan udah ngunci aman. Oke guys, ini buat gue pribadi sih mendebarkan ya, walaupun beberapa kali tapi tetap karena taruhannya nyawa ya dan keselamatan. Tapi ini demi tante saya nih, mami saya tercinta, mudah-mudahan nih doain dan juga keamanan warga setempat. Oke, berarti kita dari depan dulu langsung ke kanan dulu ya. Terus lagi ini dewasanya ada di situ.
ukuran 1,5 meter. Ada, belum ketangkap. Udah ketangkap yang betina, yang jantannya. Itu bisa tahu betinanya? Soalnya dia agak besar. Betinanya agak ini ya? Agak besar. Ayo, kita mulai ya. Bismillah. Kalau yang biasa kuang, paling kalau siang biasanya yang kecil, anakan. Anakan biasanya. Anakan biasa kuang. Kalau malam pada keluar gitu juga? Iya, keluar. Pada aktif buat nyari makan ya? Iya, nyari makan. Pas sama si Panji kesini juga di tempat sampah. Hah? Ini langsung ada. Sidingan ular. Itu ada bekas gani ularnya dia. Bekas apa? Sisik ular. Kobra Sama ini? itu ya? Oh, iya. Ih, gede nih. Wih, Iya. Tapi dengan ukuran segede gini berarti dengan diameternya ini udah gede banget kayak ini indukan. dan kobra. Kobra, ini fix kobra. Kobra. Idih, Ini rumah ada orangnya kali ya? ada padahal. Nggak tahu deh, ada anjingnya sih. Iya sih. Jadi kita pesan dulu deh, ntar kita nyisirnya berjalan. Guys, dibuat depan rumah tiba-tiba ada ginian, gimana nggak horor? Kalau ular itu kalau udah di satu tempat, di situ terus atau pindah-pindah? Dia pindah-pindah nih, kobra anakan. Nih, Keinjek, berarti udah nyebar ke ini. Nyebar semuanya. Wow, Ini sih lihat nih. anak-anak. anakannya. Oh, ngeri. Bukan belut. Ini anak idih. Kobra ini. Fix kobra dan ukuran kecil. Ih, mata lu ini banget ya, gue emang gak kelihatan. Emang kerjaannya soalnya. Oh my god, Lihat hati-hati ya kalau lihat gitu ya. serem banget guys. Gila, baru berapa langkah doang lo guys? Iya. Baru 5 menit. Belum ada 5 menit kali. Ini yang ngeri-ngeri itu takutnya pada masuk rumah udah. Ya katanya udah mulai pada masuk rumah. masuk rumah. Berarti udah nyebar ya anakan kobra ya. Udah kena 4 ekor kalau nggak salah. Anakan. Orang Tangerang Selatan itu sehari bisa 3 kali 4 kali. Laporan orang kemasukan ular. Setiap hari? Iya, Setiap hari. Tadi tadi juga kita dalam rumah ya? Iya. Dalam kamar. Tempat tidur bayi. Oh, oke. Wah, emang kalau mereka begitu. Bagi ya kanan kiri ya. Di situ 2, di sana agak jalan 2. Ya pinggir-pinggir. Kayak gini. Gue sih sok ngikut aja guys. Ya bang Nggak ini bisa apa-apa. tempat ini. Ini kalau kita Ini Ini kalau kayak ada ular dari luar masuk ke sini bisa nyaman karena ada Iya. tumpukan-tumpukan seperti ini. tempat-tempat kayak gini nih guys, bikin ular nyaman. Tumpukan, suka- ada ruangan, ya ada celah-celah gitu. celah-celah maksudnya. Nah, yang kuat nar, tarik sini nar. Nah. Aman deh, lubangnya nggak ada lagi. Bukan deh guys, itu dari situ. Tempat kayak gini biasa tuh karena banyak tikus atau kodok pasti di sini kalau malam Jadi makanannya. cari makannya. Nah, kalau bisa enak malam kita sisir sini karena pasti sekarang ngumpet di lubang nih.
Ya. Jam segini masih ngumpet, guys. Ngumpet. Kalau malam kemungkinan keluar, tapi ini nggak apa-apa, kita coba jadi survei tempat aja dulu. Karena emang tempatnya bala banget. Yang kemarin dapat sih di mana? Oh, di sini lagi lewat, lagi mau masuk ya? Di sini aja gitu, lewat aja. Enggak, diem aja sini nih. Oh, lagi nunggu makanan berarti. Malam-malam tapi. Malam setengah 12 malam. Oke. Kobra. Oh, bro. 1,5 meter. Tuh. Masuk. Ya, kabur dia. Kobra. Ya. Ular. Lewat mana ini? Sini. Gini, naik aja. Hah? Naik aja boleh nggak? Bentar, Le. Ada nggak? Mana? Ke dalam. Hah? Ke dalam. Ke dalam. Iya, kan Wah, ilah, oh iya. Masuk dalam. Iya, dari sini. Barusan ada. Gede. Oh, mau masuk gini, lubang-lubang kayak gini nih. Gede. Kecil ya, Mas. Jangan naik lah. Nggak boleh. Itu nggak bisa nggak emang kelihatan dari luar? Apa? Dari sana kelihatan. Kelihatan dari sana main enak. Samping rumah. Rumah warga. Masuk lewat mana, Oh, Bang? nggak bisa, ini nggak bisa. Tumbukan ini dia. Iya. Tumbukan kayu. Oh, susah banget. Nggak bisa. Nah, ini bisa jadi sebuah sarangnya juga nih, Bang. Tumbukan kayu banyak banget. Gede apa kecil? Baby, Bang. Kecil. Kecil. Anakan juga ya yang kayak tadi ya. Hati-hati tangannya. Ini bisa buat jadi sarangnya. Kalau kita lihat dari sini, Pak. Tumbukannya. Oh iya. Ini apa? Tumpukan kayak gini tuh. Ini lagi angkat. Itu aneh dia bolong itu. Udah, yang penting tempat-tempat kita udah tahu nih. Ayo ke jalan dulu. Titik-titiknya ya. Ya, titiknya itu udah tahu. Ntar kita malam kita datengin semua. Nah, kalau yang buat di samping kita nggak bisa masuk tuh karena emang tumpukannya kayu banyak banget. Ayo lanjut lagi ya. Yuk. Apa itu ular apa? Oh, kaki. Iya banget. Ini kan kita tahu titiknya nih. Nah, kalau sekarang kita obrak-abrik, otomatis malam dia bakal keluar masuk ke perkampungan nih, ke komplek nih. Ya. Nah, makanya ini kita diemin dulu nih. Yang penting kita udah tahu spotnya nih. Ya. Jadi kalau dia keluar malam nyari makan, baru kita iniin. Ya. Dia ya. Kalau hujan itu dia lebih keluar atau justru sebaliknya? Karena mereka bersembunyi di lubang, kalau hujan itu nggak kuat sama air. Keluar dia. Keluar, makanya kalau banjir ular sanca itu pada keluar. Gitu kan? Ya, jadi sekarang tuh banyak di daerah tidak hanya kobra, sanca pun ya. Sanca ya, karena musim banjir juga. Oh, ini tempatnya. Ini mah ini banget ya. Oh. Iya. Oh, ini mah serem banget, Pak. Berarti sini. Wah. Ini langsung ke ini. Ya, benar kita bener fix malam kalau gini ya. Iya. Tempatnya. Jadi kita bisa center lebih kontras. Banyak kayaknya. Kirain saya cuma komplek biasa gitu, nggak taunya sininya. Iya. Masih Mau ke kapling ini ya. tempat beringin yang itu, Pak. Iya, kita ke ini dulu ya. Pak, berarti itu di ujung itu emang sama juga kayak yang di sini ya? Kayaknya. Kalau dari Ujung itu, Pak. itu Lebih rimbun lagi. lebih bahaya. PR-nya banyak, Kak. Ya. Luas banget ya. Luas dan banyak titik-titik. Lubang mana? Nah, guys, pohon beringin yang itu, guys. Nah, yang dimaksud di lubang pohon beringin yang mana? Pohon beringinnya sih belum gede-gede banget ya, belum banget gitu. Masih bisa dipeluk ini berdua. Iya. Tapi ini mah nggak ada lubang buat ngumpet dan lain-lain. Juga banyak semut.
Iya, justru ular malah takut semut Pak. Kalau banyak di sarang ada semut banyak dia malah Justru nggak ada. nyaman. Iya, justru nggak ada. Nah kalau begini aman. Sini ya. Kobra itu pasti di bawah ya, bukan Di bawah, di atas kan? bukan di atas. Nah gitu guys. Arahnya di situ. Dan di situ kemarin dia di sini cuma tempat bermain. Permainnya ular. Si bapak sampai apal rumahnya di sana, mainnya di sini katanya. Kenapa nggak ditanyain Pak sekolahnya di mana Pak? Ya udah gimana nih kita? Oke. Kalau Coba kita lihat situ deh dulu. Oh, itu ya. Ini lubang-lubang kayak gini nih, Itu kadang lubang, bisa buat lubang ngumpet. itu bisa ya? Nah, coba kita lihat dulu ya. Coba navigator. Dalam ya, pakai ini balik. Enggak, mentok. Bisa buat sembunyi. Nah kayak gini kalau kita sweeping siang kita harus nyari bener-bener lubangnya atau dia buat ngumpet. Oke. Nah, jadi dia emang lagi nyaman. Nggak mungkin keluar kalau jam Nggak segini mungkin ya. keluar. Jadi kalau kita repotnya gitu kalau siang atau sore kita harus bener-bener diobrak-abrik semua. Oke oke. Tapi kan nggak mungkin tempatnya kayak gini. Yaudah oke guys, berarti kita tunggu gelap dulu. Nggak sampai malam banget, yang penting kok udah gelap mereka akan keluar ya. Iya, betul. Tapi yang jelas kita sudah menemukan beberapa titik. Dan tadi juga ada satu anak ular udah kelindes, satu lagi apa Lama namanya? larikan kan di kulit ya, Ya, sisik ya. sisik di dan di kulit. Oke, Kuma Ayo, istirahat dulu. Oke, kita istirahat dulu ya. Tunggu agak gelapan dikit kita lanjutkan. Oh ya guys, gue akan segera hubungi Panji lagi, tapi jadi keingetan salah satu anggota Dream Team lainnya, Mbah Wanto Goeng, tiba-tiba katanya menghilang. Sempat heboh banget, hebohnya, tapi alhamdulillah sekarang katanya sudah sehat. Yuk kita coba video call Mbah Wanto. Kemarin Mbah Wanto Goeng anggota Dream Team hilang, sampai heboh nih. Halo, A. Kemana aja bikin heboh? Ke Selong atau enggak ke Selong, A? Hah? Apa? Ke Selong, A. Kalau bahasa Kebumen itu ke Selong, A. Kesambet. Nah, katakanlah seperti itu kesambet, cuma bawa ke tempat yang agak susah kayak gitu loh. Sendirian? Anjir. Sendiri aku, A. Astaga, udah heboh. Ini lagi masih dalam proses pengurutan ini, A. Diurutnya sama cewek cantik biar cepet sembuh. Ini, A. Badan masih lemes ini, A. Iya. Ini ada Juna nih. Ini gue lagi bareng Juna. Alhamdulillah. Akhirnya waras. Aduh, aku hampir hilang, Jun. Tenang, Jun. Dia udah tua, dia makan baik, jalan-jalan udah. Aduh, Itu rambutnya dipotong ya? nggak masuk akal Jun, kalau tak ceritain nggak masuk akal, Jun. Ya udah lantar lah, kita mainnya ke sana lah saya lah. Curhat ya. Nggak usah main ke sini, Bang. Nggak usah main ke sini. Oh gitu Mbah. Kenapa kok gitu? Lah Pak Irwan ke kubur Jun 2 kali aku nggak dikabarin. Yo. Ntar aku ke situ khusus yo. Ya. Oke. Mantap. Minggu depan aku ke situ. Ah janjiin Mbah. Ini anakku lagi belum masih lemah badan aku, A. Ya udah. Wes, sehat ya Mbah. Hebat banget. Makasih, A. Hantu nggak takut ya Mbak ya. Ya wes. Enggak takut sama orang. Ya wes. Dah Mbah. Sehat dah. Oke, thank you, A. Yuk. Jadi Mbak Wanto tiba-tiba hilang guys. Dipikir dia Ikutin anak kali ya. ya Dia pulang dia jalan. baru
ditinggal anaknya juga, jadi gitulah. Blank lah ya. Linglung ya. Gitu. Terus ntar kalau kita ke area sana, dia rumah itu deket Setia Farm sebetulnya ya kan? Deket banget. Kita kemarin berapa sih? Cuman 15 menit. Dari Setia Farm. Dari Setia Farm. Lu ke Setia Farm? Ke Setia Farm kemarin kan apa sejauh lu? Oh, barang lu juga itu? Barang. Oh iya. Ya berarti ntar ke situ. Kan ada rencana minggu depan kita ke Jogja karena Pandes kecelakaan pas OTW ke Dakim. Oh gitu. Kecelakaan sampai masuk ICU. Ntar kita jengukin Bang Caheri Rasio juga ya. Kita ntar mampir ke Mbah Gendang, Mbah Goeng. Oke, siap. Kita nunggu gelap dulu guys. Kumaha Kasep? Sehat, Aa. Meni gendut. Di mana? Lagi di Cinere ini tante aku si Mami. Mami sampai udah panik banget, ularnya makin banyak banget. Assalamualaikum. Anda sehat? Alhamdulillah, astagfirullah. Itu kenapa pipi jadi segede bapau? Aku Irfan diracun tikus. Oh, itu kenapa? Itu napas nggak ngap kan? Yang penting sehat ya Ji ya. Ji, Punggungan tante ini teh, aduh, ngap banget. Aufa gimana Aufa? Astagfirullahaladzim, Ya Allah, jagoannya aku ini hebat banget. Aufa, Sehat ya nak. sehat ya. Keren, kamu keren. Keren. Alhamdulillah. Ya, ini omnya tangannya. Mana? Aduh. Om, udah. Ya udah. Aduh, ayah wa. Jadi orang ya asup ke imah terus dipegang. Orang itu asup ke imah ke belakang, kan dia masuk ke kandang entok. Nah, di kandang entok itu kan di pojokan ada lubang, kayaknya mah dari situ, dari lubang samping. Terus Saya nggak ketahuan, dia main di kolam renang. terus? Tahu ke atas, weh, bapak, dia digigit ular, baris tangis teh. Ular apa? Dilihat teh tangannya bengkak. Wah, venom hitam warnanya gede. Ya. Pas ke bawah ularnya tuh udah ditangkap sama si Aden, digigal kobra. Aduh. gede, ular gede. Kobra gede, segede tangannya si Upa kecilan dikit. Jadi itu 3 jari. dimainin sama Aufa atau gimana? Bukan, dia mau sok-sokan nge-rescue. Jadi mau ditangkap sama dia tadi, sangkanya bukan ular bisa gitu loh. Aduh. Pek kobra. Ya udah harus Ya, hati-hati. Yang karena tuh nggak berbisa lah gitu. Ya. Gitu. Budak tuh. Untung itu kayak keburu ke Panji langsung ditanganin gitu, Iya, langsung di Hmm. kasih tindakan. Kalau enggak mah ya udahan yang gue budak teh. Aduh, tuh ngomong gitu mana. Tangannya sampai melepuh kok, karena Tapi aman, sekarang udah titik aman ya. udah alhamdulillah. Ngecengar-cengir budak nama belegu ki. Tinggal nungguin kempes. Tinggal Iya. nungguin kempes doang. Ya, itu di Cinere. Iya Sampai Cini. kapan? Nih, jadinya aku didampingin sama Juna nih. Bro. Ya bener tuh, udah lah. Hati-hati tuh, dukun beranak juga tuh. Anjir dikit beranak. Ketawa aja. Gitu. Jadi gimana? Saya ke rumah Panji atau Panji ke rumah saya? Jangan, ade aja ke rumah abang dulu. Adek ke rumah kakak, adek ke rumah kakak. Iya. Ya udah, ayo. Masa si Jabari udah, Iqbal udah, siapa lagi? Arbi udah, Alsat udah, Kumis udah. Bukan. Masalahnya kan Panji pengennya teh bareng sama yang lain gitu loh, gitu breng gitu loh ke Iya. rumah. Atau gini aja, Panji dulu nanti kita konsepin kalau ngumpul Dream Team ngapain di aviari, oke? Siap. Oke, ayo. Nah, lamun gitu mah semangat ke rumahnya. Gue kalau misalkan belum ada bahasa dari yang punya rumah mah kagak enak. Ya udah tuh. Oke, sok kita tentuin hari ya. Sip, oke. Siap. Jadi, ya kumaha hati-hati jeung budak ieu. Aman. Dititah ya ge. Indit ke mana gitu aja, Galilin mau dia. Dukun beranak. Ya udah kok gitu. Sok atuh. Nun ya Ji, sehatnya. Doain ya. Karena di sini ularnya udah gede-gede banget. Dari yang 2 tahun lalu kayaknya udah mulai pada gede yang 2 tahun lalu kita. Iya, coba aja, barangkali aja nemu lagi sarang. Iya. Siap. Oh iya, pas sama Panji nemu sarang, nemu telur banyak ya Ji.
belakang tuh daerah kebon yang ada orang gantung diri tempo hari ya. Oh iya benar. Ada orang gantung diri situ. Ya. Lu masih ingat aja anjir. Ya ada daerah. Salam ke tante ya. Ya siap. Yaudah, Ji ya. Ke rumah ya beneran ya. Dah. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tuh jadi buat adik-adik nih yang nonton nih harus hati-hati. Jadi walaupun kita mengedukasi, melihat caranya, tapi jangan ini tuh terlatih orang-orang terlatih Panji, Juna dan lain-lainnya. Jadi harus tetap hati-hati ya, mendingan hubungi orang dewasa. Orang dewasa aja belum tentu berani gitu. Dan kalau masalah ini jangan sampai kejadian gini kemudian disalahin Panji, disalahin Juna, disalahin misal Panji mulai disalahin. Padahal kan kayak MotoGP juga yang ngebut mah ya si Rossi. Kok yang ngebut-ngebutan di jalan ya jangan salahin si Rossinya, anaknya. Ya berarti anak Panji aja bisa seperti ini. Apalagi anak-anak kita harus hati-hati ya. Oke. Udah mau maghrib, kita tunggu herping ular kobra di Cinere. Akan kita mulai. Ya, walaupun sore ini belum menumpukan secara utuh ular kobra yang masih hidup, masih baru bekas ganti kulitnya, dan juga ada ular kobra yang baru terlindas kendaraan. Tapi kita sudah mulai melihat beberapa titik yang kemungkinan besar ada ularnya. Mungkin nanti kita lanjutkan di malam hari atau setidaknya matahari sudah tenggelam. Oke guys, doakan mudah-mudahan herpingnya lancar, banyak ular yang ditemukan dan membuat warga lebih tenang. Thank you ya, doain kita sehat dan selamat. Serem juga guys. Bye bye. Assalamualaikum.